Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menyampaikan kita semua sampai hari-hari terbaik ini, karena kita berada di hari-hari yang spesial. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini hari-hari istimewa yang Nabi SAW itu menyebutnya dengan afdalu ayyamid dunya, sebaik-baiknya hari yang ada di dunia. Makanya Nabi bilang afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, sebaik-baiknya hari di dunia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini bukan tanpa dalil, karena Nabi kita SAW udah ngasih tahu bahwa amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang amal saleh itu lebih Allah cintai di dalamnya, melainkan yang dilakukan di 10 hari pertama ini. Itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini istimewa karena amal soleh ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Kalau bahasanya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau bilang idza kana ahabbu indallah idza kana ahabbu ilallah fahuwa afdalu indahu. Kalau amal soleh disebut lebih Allah cintai di dalamnya, maksudnya adalah lebih istimewa di sisi Allah. Jadi ngaji kita, sedekah kita, baca Quran kita di 10 hari pertama itu berbeda dari ibadah-ibadah kita di luar ini. Juga dikiaskan kalau ibadah berbeda, maka dosa juga berbeda. Maka dosa kita di hari-hari ini juga bisa berlipat ganda dan berbeda ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ngaji kita, ta'lim kita berbeda pahalanya di hadapan Allah dan bisa menjadi tambahan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang hari Arafah, menjelang tanggal 9 Dzulhijjah, kita harus banyak bersiap-siap. Karena hari Arafah itu dalam satu hadis Nabi SAW bilang afdalu ayyamin yaum Arafah, secara tegas. Hari terbaik yang ada di dunia adalah hari Arafah. Sehingga kita harus tahu bahwa 10 hari Dzulhijjah ini bukan hari biasa, hari yang spesial, hari istimewa yang harus banyak amal saleh di dalamnya yang kita kerjakan. Termasuk mengkaji tentang hukum-hukum seputar ibadah di dalamnya. Contoh misalnya belajar tentang apakah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan atau tidak. Itu kan harus belajar. Jangan sampai banyak orang mewajibkannya. Dari dulu dia wajibkan gitu. Banyak orang berpikir harus wajib. Ini kan berarti keliru. Ada juga yang bikin hadis-hadis palsu seputar puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada juga sebutan puasa-puasa tambahan yang memang dalilnya dhaif. Seperti misalnya puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah tanggal berapa? Nah, ini kan sering disebut puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. 9 Arafah tanggal 8-nya disebut puasa tarwiyah. Padahal hadisnya dhaif. Sebagaimana mungkin mereka pakai dalil tentang saum hari tarwiyah yukaffirus sanah. Menghapus 1 tahun yang lalu kata mereka dalilnya. Ini dalilnya juga dhaif, didhaifkan oleh para ulama yang tidak bisa diamalkan. Artinya kalau kita mau puasa tanggal 8 puasa aja karena mutlak hukumnya di hari-hari ini, ya, puasanya bisa dinilai pahala yang lebih Allah cintai di dalamnya. Kalau Arafah jelas ya dalilnya. Karena Nabi kita SAW bilang apa? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah itu dapat menghapus dosa yang lalu, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka yang dipersiapkan ya puasa Arafahnya aja. Kalau memang nggak bisa puasa dari awal, nggak bisa puasa di hari-harinya, maka puasa di hari Arafah. Itu baru diagendakan gitu, baru disiarkan. Nah berikutnya juga amalan yang harus dikaji adalah seputar hari raya Idul Adha. Baik seputar kurbannya maupun seputar hari rayanya. Karena banyak di antara kita yang bertahun-tahun menghadapi hari raya namun salah kaprah di dalam menjalani ibadah-ibadahnya. Contoh misalnya hari raya Idul Adha. Kenapa disebut Id al-Adha?
Nah, ini udah berapa kali lebaran Idul Adha. Kenapa disebut Eid Al-Adha? Lihat kata Al-Adha itu diambil dari dua kata. Al-Adha, kata para ulama, diambil dari dua kata. Yang pertama Ad-Duha, karena dilakukannya di waktu duha. Jadi Al-Adha itu diambil dari kata Ad-Duha. Yang kedua diambil dari kata Al-Udhiyah. Al-Udhiyah, jamaknya Ad-Duhaya, yang artinya hewan yang dikurbankan di hari nahar itu. Makanya disebut udhiyah. Jadi kalau cari di kitab fikih kurban tuh nggak ada. Yang ada fikih udhiyah. Ya kita cari misal browsing fikih kurban, ya nggak ada. Adanya di kitab fikih itu fikih udhiyah. Baru kita temukan. Jadi udhiyah itu adalah hewan-hewan yang disembelih di hari Adha. Itu singkatnya. Kenapa disebut Eid Al-Adha, hari raya Adha? Maksudnya karena hari raya tersebut dilaksanakan pada waktu duha dan disembelih hewan-hewan di dalamnya. Itu disebut sebagai udhiyah. Kita akan mengkaji fikih kurban secara ringkas, terutama fikih Syafi'i. Kita nggak ngambil fikih yang lain, kita ngambil fikih Syafi'i yang dalam hal ini kita pakai matan yang terkenal, yaitu matan Al-Ghayah wa Taqrib fil fiqh Syafi'i, atau dikenal dengan Al-Ma'rufu bi matan Abi Syuja', yang lebih dikenal dengan matan Abi Syuja', karena yang punyanya Abu Syuja'. Yang punyanya namanya Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain ibn Ahmad Al-Asfahani, dikenal dengan Abu Syuja'. Jadi kitab matan Al-Ghayah wa Taqrib dikenal dengan matan Abi Syuja', karena punya beliau. Misalnya saya punya matan, berarti matan Fikri, kayak gitu dikenal nih. Matan Fulani, sehingga dikenal dengan namanya. Matan Abu Syuja' itu matan tentang fikih Syafi'i. Kita akan bahas satu subbabnya, yaitu tentang Al-Udhiyah, fi Al-Udhiyah. Jadi tadi kita sudah bocorkan bahwa Al-Udhiyah adalah hewan-hewan yang dikurbankan pada hari Nahar dan hari Tasyrik. Disebut Udhiyah. Jamaknya apa tadi? Jamaknya Dhuhaya. Al-Udhiyah jamaknya Ad-Dhuhaya. Makanya di sini ditulis fil Udhiyah, seputar Al-Udhiyah, yaitu hewan-hewan kurban. Di sini ditahqiq apa? Wahia mushtaqqah minad dhahwah. Wa summiyat bi awwali zaman fi'luha wa huwa ad-duha. Disebut juga karena memang terjadinya di waktu duha. Makanya sholat Id itu berbarengan waktunya sama waktu duha. Jadi jangan sholat duha dulu baru sholat Id ini. Ini banyak sekali orang yang ketika pengen sholat Id, dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sholat sunnah apa memangnya? Misalnya sholat Idnya di lapangan nih. Datang nih, kita ke lapangan. Sholat 2 rakaat, sholat apa itu? Tahiyatul masjid bukan, tahiyatul lapangan nggak ada. Duha kan mau sholat Id. Berarti nggak usah, begitu datang duduk gitu loh. Nah ini diantara fikih juga ketika hari raya. Ketika datang, kalau sholatnya di lapangan, datang, duduk, nggak usah sholat 2 rakaat. Sholat apa memang? Nggak ada qobliyah Idul Adha, nggak ada. Atau sholat duha, kan mau sholat duha di sholat Id gitu. Terus berikutnya kalau sholatnya di masjid gimana? Baru ada dalil. Kalau sholat Idul Adha di masjid, dia mau sholat 2 rakaat dengan alasan tahiyatul masjid, baru masuk. Baru boleh. Ya kalau di lapangan gak usah sholat 2 rakaat lah gitu. Langsung duduk aja. Kalau misalnya dapatnya di luar masjid juga sholat duduk aja langsung. Di jalan misalnya dapatnya, langsung duduk. Gak perlu dia sholat 2 rakaat. Nah ini kan banyak masyarakat ya, terjadi bahwa mereka datang sholat 2 rakaat seolah-olah ada sholat sunnah dulu sebelum itu. Nah, ini berarti harus dipahami. Dalil perintah kurban, ini ngomong-ngomong kurban ini dari kata apa nih? Kan namanya udhiyah, kok tiba-tiba kurban ini? Kok bisa tiba-tiba kurban? Dari mana diambilnya? Kalau kita lihat sejarah, esensi dari udhiyah adalah taqarrub ilallah. Kurban ilallah. Makanya disebut kurban. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kenapa di negara kita dikenal dengan istilah kurban? Karena apa yang kita sembelih itu sebagai wujud pendekatan diri kita kepada Allah. Makanya kurban. Maksudnya lit taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itu asal sejarahnya kenapa disebut kurban. Adapun dalam fikih tidak disebut fikih kurban, namun disebutnya fikih udhiyah atau hewan-hewan yang disembelih taqarruban ilallah. Lihat taqarruban kurban ya kan? Taqarruban, orang Indonesia kan malas ngomong taqarruban, jadi kurban ilallah. Nah, gitu. Jadi al-udhiyah taqarruban ilallah, jadi kurban ilallah. Kita bahas di sini fil udhiyah. Dalil perintahnya jelas ya, surat Al-Kautsar ayat 2. Jadi dalil perintah dalam surah dalam
berkurban adalah surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad nikmat yang berlimpah. Jadi kalau kita diberikan nikmat yang berlimpah, ingat ayat ini. Apa yang harus dilakukan? Fashalli lirabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah. Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir menyebutkan bahwa ayat ini menjadi perintah salat Id dan menjadi perintah berkurban. Makanya di sini juga disebutkan nih, ai shallil ida wadzbahil adhiyah. Salatlah salat Id dan sembelihlah hewan kurban. Berarti secara urutan salat dulu, kurban dulu nih. Ini udah jelas nih. Ayatnya aja fashalli lirabbika, salat dulu baru kurban. Dan rangkaian hari Adha dimulai dengan salat, ditutup dengan kurban. Jadi kalau nggak salat tapi kurban gimana? Ada orang sengaja nggak sholat, dia nggak datang sholat Id, tapi dia kurban. Kira-kira kurban diterima atau tidak? Dia telah kehilangan rangkaian apa? Id al-Adha. Coba lihat di ayat ini. Fasholli lirabbika wanhar. Salat, terus kurban. Pertanyaan saya, khutbahnya di mana? Berarti nggak usah dengerin khutbah Id kan? Kan salatlah, berkurbanlah. Lalu di mana khutbahnya? Makanya para ulama itu menyebutkan khutbah dalam salat Id, ya, walaupun bagian dari salat Id rangkaiannya, namun tidak menjadi dosa bagi mereka yang meninggalkan ada uzur. Kalau ada uzur nggak ada masalah ditinggalkan. Contoh misalnya ibu-ibu udah nggak tahan pengen ngangetin opor, misalnya ingat opor di dapur, dia pulang duluan boleh. Atau belum diberes-beresin karena memang belum sempat berangkat ke masjid subuh misalnya, dia boleh pulang duluan, nggak ikut khutbahnya boleh. Atau penjaga hewan kurban misalnya, dia jaga sapi, dia jaga kambing, begitu selesai sholat langsung jaga lagi. Nggak usah dengerin khutbah, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau yang nggak ada kegiatan, nggak ada ini, ya duduk dengerin khutbahnya. Karena khutbah itu khutbah yang singkat, maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit, tidak boleh lebih dari itu. Ada yang khutbah setengah jam, 1 jam, usir aja khotibnya itu. Karena dia keluar dari esensi khutbah singkat itu. Apalagi nanti khutbah kita ini di hari Jumat. Masya Allah, itu mepet banget. Pasti itu khotib dia marah-marahin kalau panjang itu. Karena begitu dia selesai khutbah langsung Jumatan lagi. Berarti bakal waktunya butuh waktu yang panjang. Sekarang kita bahas hukumnya. Apa hukum berkurban? Di sini disebutkan wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Ya, berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Namun para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib, diantaranya misalnya sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, terus juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu beliau bilang wajib. Beliau bahkan menyebutkan apa? Ini anak kutip dalam Syarhul Mumti'. Beliau bilang fal qaulu bil wujubi azhar minal qauli bi adamil wujub lakin bi syartil qudrah. Kata beliau, pendapat yang mengatakan hukum kurban itu wajib lebih dekat daripada yang tidak mengatakan wajib dengan syarat mampu. Jadi beliau mengatakan bahwa wajib bagi yang mampu. Adapun pendapat Syafi'iyah dan mayoritas ulama loh ini, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Sebenarnya kadar pertemuannya sama, yaitu bila mampu. Sekarang kadar mampu itu gimana? Masalahnya kadar mampu itu takarannya bagaimana? Apakah semua orang bisa mengatakan klaim dirinya saya tidak mampu sehingga dia tidak kurban? Atau bagaimana? Baru tadi pagi saya ngobrol sama yang merokok itu. Saya bilang, Pak, ngerokok sehari habis berapa? Saya bilang. Kata dia gini, 30.000 Ustaz sehari. Oke, 30.000 ya Pak. Dikali sebulan berarti kurang lebih 900.000. Menjelang Idul Adha kalau kita tabung, kira-kira butuh berapa bulan? Logikanya 10 bulan ya, harusnya. 10 bulan, 11 bulan. Saya bilang, coba kali 5 bulan aja Pak. 900.000 dikali 5 bulan, berapa? 4.500.000. Bisa beli hewan kurban nggak? Berarti para perokok, kesimpulannya mampu kurban. Ini kesimpulannya harus jelas. Para perokok mampu kurban. Sebab dia bisa mengeluarkan uang 30.000 sehari. Dan kalau disimpan, itu bisa beli hewan kurban dalam jangka 5 bulan loh. Ini belum 10 bulan, dalam jangka 5 bulan. Artinya apa? Kesimpulannya adalah seluruh para perokok itu dikatakan mampu untuk berkurban. Jadi jangan bilang, aduh saya nggak mampu gitu. Misalnya ada tukang tukang jualan gitu. Dia bilang saya nggak mampu untuk berkurban, tapi sambil gini, mampu dia. Jadi seluruh para perokok kita katakan dia mampu berkurban meskipun pendapatannya nggak cukup, karena dia bisa mengeluarkan uang 30.000 sehari untuk merokok. Sehingga kalau misalnya kita katakan mampunya gimana? Pertama, mampu menyimpan uang
mampu menyimpan uang dalam waktu menjelang waktu kurban itu. Jadi mampu menabung gitu. Disebut mampu itu mampu menyimpan uang. Ada lebihnya untuk ditabung. Misalnya pendapatan orang sehari 50.000 sebutlah. Ada orang kerja segala macam sehari dapat 50.000. Dia pas-pasan nih buat makan segala macam nggak bisa. Berarti orang seperti ini tidak dikategorikan mampu. Dia nggak mampu. Sebab 50.000 aja habis sehari. Dia nggak punya space buat nabung atau nyimpen, nggak punya. Dari 50.000 itu habis. Berarti ini nggak mampu. Tapi kalau yang masih punya sisaan, apalagi punya rekening dan lain-lain, dia dikatakan mampu. Dia harus dikategorikan mampu. Berikut lagi disebut mampu apa? Tidak terlilit hutang. Itu mampu. Jadi orang kalau tidak terlilit hutang dikatakan mampu. Adapun orang yang terlilit hutang, sebagaimana nasihatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau bilang dalam Syarhul Mumti, kalau orang punya hutang, kedepankan hutangnya dulu baru kurban. Maka orang yang berhutang wajib membayar hutangnya daripada dia membeli hewan kurban. Ini hukum asalnya begitu. Walaupun ulama yang menyebutkan sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan, mereka bilang gini, boleh berkurban, bahkan dianjurkan berkurban meskipun berhutang. Jadi yang mengatakan sunnah muakkadah ini, saking dianjurkannya kurban, silakan berkurban meskipun harus berhutang. Yang penting dia mampu untuk membayarnya. Makanya misalnya kasus arisan kurban. Ada arisan kurban misalnya. Boleh nggak arisan kurban? Maka para ulama menyebutnya masih boleh. Sebab kita tahu bayarnya, kita mampu bayarnya sambil jalan kan begitu. Misalnya arisan kurban tahun ini si A yang dapat, tahun depan si B, ya itu kan bisa dibayar berarti utangnya. Ya seperti ini diperbolehkan. Kalau misalnya mau arisan kurban, silakan. Kalau memang mampunya begitu, kalau nggak bisa nyimpen, kadang-kadang orang nggak bisa nyimpen kan. Cara nyimpennya ya di arisan itu. Ya sudah berarti itu juga diperbolehkan. Jadi hukum asalnya sunnah muakkadah. Li hadis Abi Ayyub Al-Ansari, karena ada hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan kunna nudhi bisyahil wahidah yadhbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Ini sunnah muakkadah ini dalam satu rumah itu satu hewan ya. Jadi yang disebut sunnah muakkadah itu dalam satu rumah satu hewan cukup. Tidak perlu satu rumah satu-satu. Jadi jangan sampai satu rumah semuanya kurban. Ada 5 anggota keluarga semuanya kurban, enggak perlu, cukup satu hewan kurban, baik kambing atau sapi. Maka di sini sebut kunna nudhi, kami dahulu berkurban bersama Nabi bisyahil wahidah. Satu kambing dong, satu domba. Yadhbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi. Satu kepala keluarganya nyembelihin satu buat satu keluarganya. Jadi satu hewan kurban itu buat satu keluarga. Itu sunnah muakkadah. Bagi siapa disunnahkan muakkadah ini? Bagi siapa disunnahkan? Bagi pertama muslim, al-muslim. Yang kedua al-hur, merdeka. Di antara makna hur adalah tidak terlilit hutang tadi. Karena orang yang terlilit hutang dia budak, dia tidak bisa bebas. Yang ketiga baligh, sudah baligh. Yang keempat al-mustati' atau al-qudrah, dia mampu. Makanya di sini beliau bilang gini, wa huwa allazi takunul adhiyah fadilatan an hajatihi wa hajatan man yamunahu yaumal 'idi wa ayyamat tasyrik. Jadi yang disebut mampu itu dia masih punya lebihan dari kebutuhan dia di hari Adha dan hari Tasyrik. Sekarang tanggal berapa Zulhijjah ya? Tanggal berapa sekarang? 5 ya? 5, benar ya? Tanggal 5. Berarti yang disebut mampu itu bukan hari ini. Nanti di tanggal 10. Tanggal 10, 11, 12, 13. Di situ mampunya dihitungnya. Kalau sekarang kita udah bisa beli ya udah aman berarti. Tapi yang disebut kadar mampu minimalnya dilihat di tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi kalau tiba-tiba punya rezeki di sana di tanggal 10, 11, 12, 13 ya kurban gitu. Itu disebut mampu. Hari ini belum mampu, nanti mampu ya berarti dihitungnya mampu. Jadi kadar mampunya di hari Idnya. Jadi tadi muslim, merdeka, baligh, akil. Pertanyaan saya, boleh nggak kurban mengatasnamakan anak kecil yang belum baligh? Kita punya anak kita atas nama dia. Boleh tidak? Mengatasnamakan itu boleh. Mengatasnamakan itu boleh. Atau mengatasnamakan bebas ya, boleh siapa aja. Boleh atas nama keluarga, satu orang untuk mewakili satu keluarga, itu boleh. Maksudnya di sini adalah disunahkan bagi mereka yang sudah balik untuk membeli kurbannya. Bagi mereka yang kecil kan enggak. Jadi bagi yang kecil mereka belum disunahkan untuk berkurban meskipun udah kaya raya gitu. Kan ada anak miliarder yang masih kecil umurnya. Nah dia belum wajib kurban meskipun miliarder.
Karena kadarnya di situ dia belum disunahkan untuk berkurban. Nah, lanjut. Wa yajzi'u fihal jaza'u minad dha'n. Hewan apa saja yang boleh dikurban? Yang pertama adalah ad-dha'n. Dha'n itu berarti apa? Domba. Wasaniyu minal ma'iz. Ma'iz itu kambing. Wal ibil. Ibil itu unta. Wal baqar. Dan baqar itu sapi. Segi usia sekarang. Kalau untuk dha'n, domba, itu 1 tahun sudah bisa dikurbankan. 1 tahun tuh maksudnya sudah kena 1 tahun beranjak kedua. Jadi nggak boleh belum kena 1 tahun. Ya, kalau tuh domba lahirnya Maret misalnya, dia belum ulang tahun gitu. Jadi dia harus genap 1 tahun, udah kena 1 tahun baru dia boleh. Nah, dia harus boleh. Adapun ma'iz, kambing, dia harus 2 tahun. Jadi domba sama kambing beda ya. Kalau domba yang kecil itu 1 tahun dia boleh dikurbankan. Kalau kambing 2 tahun ke atas. Jadi dia udah nginjak 2 tahun ketiga. Itu kambing, ma'iz. Kalau onta itu 5 tahun. Onta itu 5 tahun menginjak 6. Adapun bakar, sapi, itu 2 tahun. Jadi sapi itu kalau 2 tahun udah bisa dikurbankan. 2 tahun mau menginjak 3 itu sudah bisa dikurbankan. Itu hukum asalnya begitu. Jadi ghanam, tadi sudah kita jelaskan, ghanam itu ada 2, ada dha'n dan ma'iz. Domba dan kambing. Maka itu sama, namun mereka berbeda dari sisi usianya. Nah. Adapun tentang hewan afdhaliyah untuk dikurbankan sekarang. Jadi urutan hewan yang utama untuk dikurbankan. Yang pertama adalah unta, kedua sapi, ketiga domba, keempat kambing. Gitu. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang ketiga dan keempat. Karena kambing itu sama aja gitu. Mau domba mau kambing sama aja. Intinya yang pertama adalah unta, kedua sapi, ketiga ya kambing atau domba gitu loh. Jadi kalau ada unta ya unta yang kita korbankan. Tapi maksudnya di negara tersebut kalau unta menjadi mayoritas, maka unta yang dikorbankan. Kalau mayoritas kita ada sapi di sini ya udah sapi yang menjadi unggulan untuk dikorbankan. Nah, berikutnya watujzi'u, lihat matanya. Watujzi'ul badanatu an sab'ah. Ngomong-ngomong soal badanah, di sini disebutkan badanah. Badanah artinya apa? Badanah itu maksudnya unta. Orang Arab bilangnya badanah karena mereka itu gemuk. Maka disebut badanah. Watujzi'ul badanah an sab'ah wal baqara an sab'ah. Satu unta itu bisa untuk 7 orang. Satu sapi juga bisa untuk 7 orang. Maksudnya apa? Pengadaannya, pembeliannya. Jadi untuk membeli satu unta atau membeli satu sapi, boleh patungan 7 orang. Ini pernah saya ditanya tentang, Ustaz katanya kan hewan kurban itu nanti jadi kendaraan di akhirat Ustaz. Ini kalau 7 orang gimana naiknya Ustaz gitu. Kita boncengan bagaimana? Pertama hadis ini perlu dikritisi dulu statusnya apa gitu. Karena rata-rata mayoritas tentang keutamaan kurban ini hadisnya dhaif. Kata Ibnu Arabi gini, banyak hadis tentang keutamaan kurban dan ajib sekali artinya kata dia. Istimewa ini orang-orang bikin hadis begini kata dia gitu. Jadi aneh, makanya kita katakan maksudnya balasan hewan kurban di akhirat itu yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka atas hewannya, bukan dinaikin gitu loh. Jadi jangan berlomba-lomba beli hewan terbesar hanya gara-gara akan dinaikin nanti di akhirat gitu. Enggak masuk. Ya, enggak masuk. Jadi yang 7 orang kebayang 7 keluarga naik satu sapi itu ya. Bukan gitu maksud memahaminya. Jadi maksudnya itu pengadaannya, pembiayaannya bisa untuk 7 orang. Kalau misalnya ada 1 orang mampu beli 1 sapi boleh gak? Ya boleh gitu. Ya boleh. Maksudnya kalau emang gak mampu ya 7 orang patungan. Tapi kalau misal beli 1, beli deh 1. Jadi gak mesti. Kadang saya pernah orang tua kita mungkin gak ngerti atau saudara-saudara kita gak ngerti gitu. Jadi kalau kita mau beli sapi itu mereka bilang tulis namanya 7 keluarga kita gitu. Padahal yang beli saya gitu. Misal saya yang beli sapi 1, terus dibilang tulis 7 nama keluarga kita di situ. Buat apa saya bilang? Kenapa ditulis 7? Emang antum kurban gitu? Memang antum bayar juga? Kan tidak. Maka gimana caranya? Sudah tulis nama keluarganya di situ. Keluarga bapak siapa gitu kan? Udah itu mencakup 1 keluarga deh, nggak usah banyak nama-nama di situ. Jadi nggak perlu sapi kurban 1, bapak siapa 2, nggak perlu. Yang penting sudah 1 keluarga bapak siapa, udah 1 keluarga penuh itu. Cukup. Tidak perlu dirinci. Jadi nggak mesti maksudnya 1 sapi itu 7 nama tuh nggak mesti. Maksudnya bisa dibeli dengan 7 nama. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW gini. Ini hadis dari Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh rawahul khamsah kecuali Bukhari.
Ya, ini berarti kuat status hadisnya. Kata Jabir gini, nahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami dulu berkurban pada tahun Hudaybiyah. Al badanatu an sab'ah wal baqaratu an sab'ah. Satu sapi untuk 7, satu unta juga untuk 7. Ada sebagian ulama menyebutkan satu unta untuk 10 orang. Ya, ada yang mengatakan satu unta untuk 10 orang. Ini tentu ijtihad saja. Tentu ijtihad. Mereka mengatakan tentu sapi sama unta itu beda katanya. Jadi kalau unta 7 ya nggak mungkin, kalau sapi 7 nggak mungkin unta juga 7 kata mereka gitu. Tapi ngelihat hadisnya jelas bahwa unta 7, sapi juga 7. Jadi, kalau sekarang kita mau kurban unta ya 7 orang gitu, patungan boleh. Kalau tidak maka ya sudah. Pakai yang ada saja. Yang berikutnya wasyatu an wahid. Adapun kambing dan domba 1 orang. Boleh nggak patungan? Beli kambing 1 patungan boleh? Jadi gini, kadar mampunya itu, dia mampu beli kambing sendirian. Kalau masih patungan berarti belum mampu. Nah, gitu. Jadi kambing itu kalau dia mampu beli 1 kambing berarti udah kategori mampu. Berarti kalau kita dikategorikan mampu atau tidak, persentase kadar minimalnya apa? Mampu beli 1 kambing. Sebutlah 1 kambing yang paling kecil 3 juta ya. Berarti kalau punya uang 3 juta, free, uang dingin kita sebutnya kan ya. Katanya uang dingin dari 3 juta itu dingin banget tuh uang. Jadi 3 juta ini dia punya uang dingin, berarti udah mampu untuk kurban. Berikutnya, wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Kita sebutkan sekarang hewan-hewan yang cacat yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Ini saya bahas cepat saja. Al-awra'ul bayyin awruha wal arja'ul bayyin arjuha wal maridatul bayyin marduha wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzal. Jadi ada 4 kategori cacat yang tidak boleh dipakai buat kurban. 1 buta. Baik sebelah, apalagi dua-duanya. Jadi sebelahnya nggak boleh. Yang kedua, arja itu pincang. Jadi nggak boleh pincang, apalagi patah. Pincang aja nggak boleh, apalagi sampai patah. Yang ketiga, sakit. Dan sakitnya itu sudah disebutkan oleh medis. Jadi oleh dokter hewan disebut ini sakit hewan. Maka nggak boleh dijual, nggak boleh dikurbankan. Yang berikutnya juga al-ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzal. Hewan yang kurus kering sampai kelihatan tulangnya. Itu nggak boleh tuh. Sekarang banyak tuh sapi-sapi yang 17 jutaan tuh. Kering banget kecil. Itu nggak boleh dikurbankan. Kasihan dia. Dia belum waktunya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Biarin dia sehat dulu sampai tahun depan baru dikurbankan tahun depan gitu. Jadi yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk. Ada cacat yang boleh digunakan. Masya Allah, detail sekali ini fikih ini. Jadi ada cacat yang boleh dikurbankan. Di antaranya adalah wa yajzi'ul khasiyyu wa maksurul qarn wa la tujzi'u maqtu'atul uzun. Jadi di antara yang boleh adalah kalau tanduknya patah. Itu masih boleh. Tanduknya patah atau kelaminnya misalnya bermasalah, hewan itu kelamin bermasalah masih boleh dipakai kurban karena nggak ngaruh sama daging. Jadi kelaminnya bermasalah nggak ada masalah. Terus kalau telinganya nggak ada, nah itu dia nggak boleh, termasuk cacat. Maka di sini disebutkan wala tujzi'u maqtu'atul uzun. Kalau telinganya nggak ada, cacat berarti dia tidak boleh dikurbankan. Maka ini harus paham nih yang kaidah-kaidah seperti ini agar tidak asal-asalan di dalam memilih hewan kurban. Sebenarnya soal pemilihan hewan kurban ya sudahlah kita pasrahkan kepada yang ahlinya dalam melihat hewan kurban. Adapun hukum-hukumnya sudah jelas. Yang penting kita cek dulu kalau mau ngecek begini itu harus jelas. Sekarang soal waktu penyembelihan. Wa waqtu dzabah, waktu penyembelihan itu min waqti salatil Id ila ghurubi syamsi min akhir ayyami tasyriq. Jadi waktu penyembelihan itu dimulai dari masuknya waktu salat Id dan sampai selesainya hari tasyrik. Sebagian ulama menyebutkan maksimal 12 Zulhijjah sebab 13 mepet. Jadi jalur amannya berhenti di 12 Zulhijjah aja. Ini saya punya pertanyaan, boleh nggak kurban malam-malam? Penyembelihan hewan kurban malam hari? Boleh tidak penyembelihan hewan kurban malam hari? Jawabannya boleh kalau ada maslahat, walaupun dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi hukumnya sebenarnya boleh kalau ada maslahat, contoh misalnya memang baru bisa malam hari, baru bisa atau baru kebeli malam hari, maka boleh. Hewannya baru sampai malam hari gimana? Kan berarti bisa terjadi penyembelihan malam hari. Walaupun hukumnya dimakruhi dalam mazhab Syafi'i. Nah di sini kita baca hadisnya. Kata Nabi SAW, awwalu ma nabda bihi fi yaumina hadza, kata beliau, yang kita lakukan pada hari ini yaitu hari Id, nusolli, kita salat dulu.
Tsumma narji'. Kemudian kita pulang. Jadi habis sholat itu kita pulang. Fananhar, kemudian kita nyembelih. Man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa mengerjakan yang tadi disebutkan itu, maka dia telah mendapatkan pahala sunnah kami. Wa man dzabaha qabl, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Jadi itu tidak termasuk kurban, itu hanya sekedar nyembelih aja. Jadi kalau ada orang nyembelih sebelum sholat Id, maka dia tidak dinilai sebagai pahala kurban, hanya seperti daging biasa yang dibagikan saja. Nggak ada nilainya. Makanya yang seperti ini waktunya harus jelas, yaitu terjadi setelah sholat. Jadi yang nanya, kenapa kok sholat Id itu sholat dulu baru khutbah? Ini dalilnya. Nusalli dulu, baru khutbah. Kadang orang dia baru bangun tidur, nyampe ke masjid, dia bilang, alhamdulillah baru khutbah, kata dia gitu. Baru khutbah, bukan baru, sudah khutbah itu. Sholatnya duluan. Sholatnya di awal. Nah, itu hadisnya sudah jelas. Jadi kalaupun punya rezekinya tanggal 11, 12, boleh. Apalagi harga obral itu. Itu biasanya dagang obral itu, cuci gudang biasanya. Harga lebih murah biasanya. Ya mau kurban tanggal 12 silahkan. Karena itu masih diperbolehkan. Adapun pembagiannya itu boleh di luar itu. Jadi kalau kita nyembelihnya di hari-hari tertentu, tapi kalau soal bagiin bebas ya. Nggak mesti di hari-hari tersebut. Kalau penyalurannya mau di luar itu masih boleh. Sekarang soal penyembelihan, tata cara penyembelihan di sini disebut wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'. Ya, dalam menyembelih ada 5 perkara yang disunahkan. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua salawat. Tentu salawat cuma mazhab Syafi'i doang. Ini harus diluruskan. Jadi di sini catatannya li'anna Allah Ta'ala rafa'a dzikrahu fala yadhkur illa wa yadhkur ma'ahu. Karena Allah telah mengangkat penyebutan Nabi. Makanya Allah bilang apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, dari ayat inilah dipakai bahwa kita ketika mau nyembelih itu sebut nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat di dalam surat Al-An'am ayat 118. Allah bilang faqulu mimma dzukira smullahi alaihi. Jadi kita hendaklah kalian makan dengan sembelihan yang membaca bismillah dalam penyembelihannya. Jadi yang pertama bismillah, yang kedua sholawat, ini mazhab Syafi'i ya. Yang ketiga hewannya dihadapkan ke kiblat. Ini sunnah sekali lagi, sunnah. Kalau tidak memungkinkan nggak ada masalah. Jadi hewannya dihadapkan ke kiblat. Yang motongnya nggak usah ngikut ke kiblat nggak apa-apa. Hewannya aja yang dikekiblatin, yang motongnya nggak ada masalah. Yang berikutnya takbir. Takbir. Baik takbir di sini disebutkan li'annahu Nabi SAW itu bersabda dhahha bikabsyain amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihil karimah samma wa kabbar. Jadi dalam hadis Nabi itu membaca samma wa kabbar, bismillah dan takbir. Makanya mayoritas ulama bilang gini, kalau nyembelih cuma bilang bismillah Allahu akbar, udah. Karena Nabi bilangnya samma wa kabbar. Ini makanya penting belajar bahasa Arab. Bedanya basmalah sama tasmiyah. Kalau tasmiyah bismillah doang, nggak ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Nah, berarti kalau mau nyembelih tinggal baca bismillah. Kalau mazhab Syafi'i baca sholawat. Sebagian ulama menyebutnya bid'ah baca sholawat. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat tentu para ulama mazhab. Kita sebagai orang yang sedang mengkaji satu pendapat fikih, ya sudah kita ambil pendapatnya. Kita katakan bahwa mazhab Syafi'i di antara sunnahnya adalah baca sholawat. Adapun membaca doa boleh kita ucapkan di antara doanya misalnya gini. Allahumma taqabbal minni atau Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Lihat doanya. Allahumma hadza, ya Allah, kurban ini minka darimu, wa ilaika kembali kepadamu, fataqabbal minni. Terimalah dariku. Karena ini berdasarkan Nabi pernah doa gini. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Itu doanya Nabi Muhammad. Ya Allah, ini kurbanku dan korban umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi bilang begitu. Jadi kalau kita mau kurban ya baca doa. Ini khusus yang motong sendiri. Berarti kalau kita yang ngasih ke DKM, ngasih ke pengurus, ngapain? Nyaksiin. Berarti yang belajar fikih kurban siapa? Yang belajar fikih kurban harusnya panitia. Jadi video ini nanti harus nyampe ke grup-grup DKM. Dia harus belajar fikih-fikih kurban. Jangan sampai dia mendapatkan akad wakalah. Dia diwakilkan untuk menjadi yang eksekusi kurban. Ternyata dia nggak paham tata caranya. Akhirnya kurban kita sia-sia loh. Kalau ditangani oleh orang yang tidak paham, maka sia-sia. Sekarang kita bahas tentang bagaimana hewan itu bisa jadi haram, bisa diharam. Haram, halal dan haram. Ini terakhir pembahasannya, yaitu seputar penyaluran dagingnya.
Tadi kita katakan bahwa daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka statusnya apa? Haram. Coba bayangin kalau jagalnya nggak menyebut nama Allah, kurban kita, udah kurbannya nggak diterima, dagingnya haram. Berarti kan yang nyembelih itu harus belajar fikih. Supaya dia harus benar-benar tahu, dia harus baca bismillah, jangan lupa itu. Kadang orang kalau mau nyembelih yang ingat cuma takbiran aja, takbiran Allahu Akbar. Bismillahnya mana itu? Bismillahnya penting. Jadi bismillah Allahu Akbar itu harus diucapkan oleh si penyembelih, bukan jamaah. Kalau jamaah sih nyaksin aja. Yang penting dia sampai. Nggak perlu juga sampai tulisan ditaruh depan sini nih. Saya sering lihat orang kalau nyembelih tulisan 7 orang sapi itu ditaruh depan sini. Supaya dia baca, terus katanya hewannya ngelihat nama-nama ini. Ya Allah. Maksudnya nggak akan salah alamat juga Allah ngasihnya gitu. Tenang aja, nyampe kok paketnya gitu. Jadi udah sembelih aja. Kita sembelih, kita sebutkan misalnya, ya Allah, misalnya saya mewakili kurban 7 orang. Saya bilang, ya Allah ini kurban dari mereka. Boleh disebutkan fulan. Bismillah ya Allahu Akbar, potong. Selesai, tidak perlu ada ritual-ritual lain. Adapun nanti setelah dikurban, nah ini soal pembagian dagingnya nih, berpengaruh pada halal dan haram. Jadi dalam penyaluran mazhab Syafi'i itu punya 3 tingkatan. Ini disebutkan di sini. Saya ringkas saja. Ada 3 tingkatan penyaluran daging. Yang pertama, ini yang utama, yaitu ngambil sedikit bagian buat kita makan, sedikit, misalnya sekresek kecil buat kita bikin sate gitu, sedikit aja. Sisanya disedekahkan. Nah ini yang utama, karena esensi kurban adalah sebenarnya takarrub. Sedekah itu kan bagian dari ibadah gitu. Dan nggak boleh kita kasih semuanya gitu. Karena sunnahnya adalah makan dari hewan kurban kita. Jadi jangan dikasih semuanya, ambil sedikit lah ya. Ya bentuk yang kita bisa makan untuk porsi kita gitu, secukupnya. Untuk kita masak secukupnya. Itu yang pertama. Tingkatan yang kedua, dibagi 3. Dibagi 3 hewan kurbannya. 1/3 untuk dimakan sendiri, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Dalam kurban ini beda antara sedekah sama hadiah. Gimana bedainnya? Sedekah itu untuk fakir miskin. Ya. Hadiah itu buat semua orang. Orang kaya, teman kita, sahabat kita masuknya hadiah. Jadi pembagian ini harus jelas. Mana sedekah, mana hadiah. Karena nanti statusnya bisa halal dan haram nih. Kita nerima yang sedekah, layak gak? Kan kita bukan fakir miskin. Gak boleh. Nah kalau kita nerima yang hadiah, baru boleh. Makanya ini kenapa saya bilang banyak orang makan daging haram di hari raya. Sebab dia tidak membedakan ini buat siapa. Sedekah atau hadiah. Tiba-tiba dibagiin aja sama DKI masjid. Dapat aja daging. Statusnya nggak jelas. Kurban enggak, daging dapat. Makanya banyak orang sekarang udah beli tusuk sate sama areng, padahal nggak kurban. Minimal malu lah. Kurban enggak, tusuk sate duluan gitu. Ya karena dia tahu bakal dapat daging gitu. Akhirnya banyak orang juga nggak mau kurban gara-gara dia tahu dia pasti dapat daging. Apalagi panitia zaman sekarang. Panitia zaman sekarang pikir setiap jadi panitia pasti dia dapat daging. Apalagi udah ada kata-kata, setiap panitia pulang bawa 2 kantong. Ini tentu daging haram yang dibawa pulang ini. Jangan sampai masuk ke dalam perut keluarganya. Ini daging haram. Karena bukan haknya dia dibawa pulang. Termasuk jagal. Jagal tidak boleh diupah dari daging kurbannya. Si jagal itu harus diupah dari uang di luar hewan kurban. Ini dalilnya di sini bahwa kejadian itu terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Di mana Nabi SAW menitipkan kurbannya kepada Ali bin Abi Thalib. Dititipkan, ini kurbanku tolong bagikan ke Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, saya diperintah oleh Rasul untuk membagi-bagikan daging kurbannya. Dan saya melarang, dan Nabi melarang untuk memberikan daging kepada si jagal. Kami yang bayar, kata Ali. Kami yang bayar jagal itu dari harta kami. Jadi jagal itu harus dibayar pakai uang, bukan pakai daging. Gak boleh. Misalnya jagalnya bilang saya dibayar pakai kepala atau paha. Gak boleh. Kadang-kadang jagal nih udah motong, paha hilang 1 aja. Dibawa pulang. Atau nyari kepala udah kemana, dibawa sama jagal. Ini haram itu. Masa dia makan hari raya makan daging haram kan gak boleh. Ya, maka yang seperti ini gak boleh jagal ngambil upah dari dagingnya. Adapun kalau dia dikasih daging sama si pemilik kurban boleh aja. Statusnya apa? Hadiah atau sedekah? Hadiah kalau si jagalnya bukan fakir miskin. Maka dia dapat hadiah. Panitia juga boleh nggak dapat daging? Boleh, statusnya apa? Hadiah. Kalau fakir miskin berarti dia sedekah. Berarti ini dimulainya dari mana? Dari akad.
Kalau akad itu, kalau kita sebagai penitip, kan hukum asalnya apa ya? Hukum asalnya itu kita motong sendiri. Jadi hukum asalnya kita motong, kita bagiin sendiri. Itu hukum asalnya. Tapi kalau kita nggak mampu dan nggak berani, ya kasih disalurkan aja biar gampang penyalurannya kan gitu. Ya kalau kayak gitu, berarti kita harus tahu bahwasanya akad di awal kita harus ngomong, Pak, saya mau ngambil 1/3 dari hewan kurban saya, 2/3-nya sedekahkan ke semua, misalnya gitu. Kalau disedekahkan semua, berarti si pengurus tuh nggak dapet loh, karena disuruh sedekah dia. Makanya kita harus ngomong gini, Pak, 1/3 ini saya ngambil jatah saya, 1/3 buat hadiah, bisa bawa Bapak ambil bagikan buat panitia, 1/3 buat sedekah. Tolong bagikan kepada fakir miskin lingkungan sini. Jelas. Ini jelas, akadnya di awal harus ada akad seperti ini. Dan jangan sampai terjadi mereka memakan apa yang bukan hak dia. Itu tadi tingkatan kedua ya. Sekarang tingkatan ketiga, yaitu ngambil 1/3, tadi yang saya sebutkan, 2/3 disedekahkan. Jadi kita ngambil 1/3 jatah kita, 2/3 disedekahkan. Jadi bedanya sedekah dan hadiah ini harus jelas. Kalau sedekah untuk fakir miskin, kalau hadiah buat umum, buat orang kaya, buat teman-teman kita dan lain-lain. Itu hadiah namanya. Berikutnya sedekah itu dia harus dapat daging mentah. Daging mentah segar. Kalau hadiah boleh bentuk rendang. Boleh bentuk kornet, boleh bentuk masakan, boleh kalau hadiah. Boleh. Jadi makanya kalau saya sih nerima yang udah jadi aja gitu ya. Jadi kalau ada yang ngasih hadiah saya jangan mentahan deh, udah jadi aja nggak apa-apa. Itu lebih enak. Jadi kita langsung makan sajiannya karena udah jadi. Terus statusnya kalau sedekah itu hukumnya tamlik. Tamlik itu apa? Kepemilikan. Jadi kalau orang disedekahkan itu udah punya dia. Nanti dia mau jual lagi boleh. Jadi kalau ada fakir miskin nih, dia dapat daging, terus sama dia daging yang dijual, itu boleh. Karena hukum asalnya dia sedekah, tamlik. Atau misalnya dia pengen tukerkan dengan nasi bungkus misalnya. Dia dapat daging, tukerin deh sama nasi bungkus, boleh. Itu dijual belikan boleh. Tapi kalau hadiah, nggak boleh. Jadi kalau orang dapat hadiah, statusnya bukan tamlik. Saya ngasih daging ke Mbak Oci nggak boleh jual lagi. Tapi kalau ngasih ke yang lain, boleh. Kalau Mbak Oci udah kebanyakan sih dagingnya, kasih ke orang, boleh. Tapi dijual nggak boleh. Atau misalnya Mbak Oci bilang, ini saya tukerin daging ini sama itu deh. Nah, nggak boleh, karena tuker itu kan termasuk jual beli itu. Bisa saya daging ini tukerin sama daging kamu. Itu namanya barteran. Kalau barter jual beli juga, nggak boleh. Jadi hukum asalnya hanya boleh dikasih lagi ke orang lain atau dimanfaatkan sendiri. Nah banyak sekarang penyaluran kurban udah jadi matengan. Nah, itu kalau buat hadiah boleh, kalau buat sedekah nggak boleh hukum asalnya. Jadi hukumnya harus kita perjelas di sini. Nah, jadi panitia juga ada lagi kekeliruan nih mungkin pembahasan terakhir terkait dengan pernah nggak kita kurban sapi yang datang ke rumah daging kambing? Pernah nggak? Ana pernah soalnya. Ikut kurban sapi, datang ke rumah kambing. Ternyata mereka itu sistem kurbannya ketika sudah disembelih semua, dicampurin dagingnya. Dicampurin, habis itu baru diplastikin, dibagi-bagi. Artinya apa? Kita bisa makan daging hewan yang bukan kurban kita. Makanya gini cara pembagian itu potong, pisahin dulu buat sohibul kurban, baru digabungin dagingnya. Si sohibul kurban harus makan dari hasil dagingnya dia. Jadi jangan sampai kita nih kurban kambing A, tiba-tiba pas dibagiin kurban C yang kita makan. Padahal hukumnya yang kita kurbankan itulah yang kita makan. Berarti caranya, wahai panitia yang nonton ini, jadi caranya dipotong, ya, diplastikin, pisahin dulu jatah si sohibul kurban, masing-masing dari hewannya. Kalau mau digabungin, gabungin deh setelah itu. Silahkan gabungin setelah itu. Nah baru bebas dibagi-bagiin itu sesuai dengan akad tadi, sedekah dan hadiah. Tapi kalau misalnya sohibul kurban request misalnya gimana? Saya bilang saya mau pahanya. Boleh gak? Saya bilang saya kan kurban kambing gitu. Saya bilang saya mau pahanya 1 ya. Itu boleh gak? Boleh, mau semuanya juga boleh kok. Yang penting langsung diplastikin, dipisahin. Ini buat sohibul kurban, sisanya buat dibagi-bagikan. Gitu. Jadi jangan asal-asalan nih soal kayak begini nih. Ada juga yang lucu jamaah, Masya Allah. Masyarakat kita nih wonderful sekali memang. Jadi mereka ini gak kurban. Masyarakat biasa. Ketika dibagikan sama panitia, dianterin. Ada lebihan buat dibagi-bagiin ke masyarakat, dikasih. Tiba-tiba orang itu nanya gini, ini daging sapi atau domba ya? Ini domba, oh saya gak suka domba. Saya mau sapi, ada gak sapi? Dia dikasih loh. Ini orang dikasih loh. Mau dikasih sama dapat lebihan kita. Dan dia request.
Maksud saya kalau emang nggak kurban, ya terima yang dapat, alhamdulillah. Kalau misalnya mau request kurban gitu loh. Ini banyak yang kayak gini. Ada satu wilayah dia nggak suka daging selain daging sapi, akhirnya kurbannya sapi semua. Karena masyarakatnya gak ada yang menerima domba dan kambing. Ini kenyataan di tempat saya, di tempat orang tua saya itu domba dan kambing itu jarang diterima oleh masyarakat. Coba bayangin jarang diterima. Jadi panitia itu ngomongnya gini, setiap kita bagiin Ustaz, masyarakat nggak nerima kalau daging kambing dan domba, nggak mau katanya. Nggak suka baunya, nggak suka begini. Akhirnya numpuk di masjid Ustaz dagingnya. Karena nggak ada yang menerima. Coba saking parahnya mereka dan berharap sapi. Ya kurban Pak gitu. Kalau emang mau sapi ya kurban sapi. Ini udah nggak kurban, nagih pula, request lagi. Nggak tahu diri jelas. Jadi orang-orang seperti ini tolonglah paham bahwa ketika mereka dapat sesuatu, ini saran saya, ketika kita dapat daging nanti, padahal bukan hewan kurban kita, tanya dulu statusnya apa. Pak, mohon maaf ini sebelumnya ini daging apa ya? Hadiah atau sedekah? Kalau sedekah saya tidak berhak menerimanya, kasih ke yang lebih berhak. Tapi kalau ini hadiah karena kelebihan yang dibagiin, sesuai kesepakatan sama yang kurban, maka saya terima. Itu baru boleh. Atau suaminya pulang bawa dua kresek gede daging misalnya. Istrinya harus nanya, ini hasil apa Pak? Gitu. Kalau kata dia, ini hasil saya jadi panitia, jangan diambil. Hasil jadi panitia itu bisa statusnya haram kalau statusnya bukan hadiah. Kadang panitia bisa dapat lebih banyak daripada masyarakat lainnya. Dan ini nggak boleh. Jadi panitia hanya boleh diupah dari 2 jalur. Jadi dana pendanaan dalam kegiatan kurban itu hanya boleh diambil dari 2 jalur. 1, jalur ahli kurban, ya, pemilik kurban. Makanya dia lebihin uangnya misalnya. Contoh misalnya sapi sekarang 3,5 gitu kan. Dia lebihin 36. 100 buat pendanaan, itu boleh. Asal disampaikan. Yang berikutnya dari dana dia sendiri patungan panitia tuh. Ya, uang dia masing-masing itu boleh. Karena kayak tadi Ali bayar jagal pakai uang beliau sendiri. Bukan uang Rasul. Padahal beliau hanya diamanatkan itu. Karena jadi panitia itu sukarela, bukan pekerjaan. Jadi jangan mentang-mentang pengen dapat daging kerja jadi panitia. Itu bukan. Itu kita wakalah di situ sifatnya, hanya mewakili saja. Jangan dijadiin bisnis lah. Ini statement terakhir saya bahwa jangan dijadikan hari raya itu sebagai ajang makan-makan semata gitu. Karena kurban itu bukan cuma makan daging, kurban itu ibadah. Jadi jangan sekedar yang penting makan daging, nggak boleh. Boleh jadi daging itu haram statusnya kalau kita tidak tahu bagaimana pembagiannya. Bisa jadi haram kalau itu bukan hak kita. Jangan makan sesuatu yang bukan haknya. Sebab itu bisa jatuh kepada keharaman. Dan jangan juga bisniskan kurban ini. Kayak misalnya panitia kurban, harga sapinya dapat diskon, lebihnya dikemanain? Sebutlah misalnya kita patungan 3,5. Dikumpulin 7 orang kan berarti kurang lebih berapa? 24,5 juta, 25 juta lah sebutlah. Pas beli dapat diskon sapi 20 juta. Ada lebih berapa? 5 juta. Pakai buat apa ini? 5 juta. Ngomong nggak kira-kira? Ngomong nggak sama sahibul kurban ini? Oh itu transport Ustaz. Uang rokok, uang kopi, uang 5 juta. Kopi apaan 5 juta ini? Coba Bapak yang 5 juta. Makanya dalam hal ini harus dipahami kalau ada lebihnya. Sampaikan ke para pemilik kurban itu. Pak ada lebihnya 5 juta. Kira-kira diapakan? Kalau kata mereka bagikan ya bagikan. Itu hak dia. Jangan main bisnis lah. Apalagi kalau sistemnya muamalah. Harusnya kan beli dulu baru dijual. Ini kan bukan milik dia dijual gitu. Diobral. Seolah-olah dia yang punya sapi orang belum dibeli. Kan berarti hukumnya juga keliru. Nah, ini hati-hati. Pesan saya Idul Adha itu ajang ibadah bukan ajang makan daging. Nggak apa-apa, nggak makan daging nggak apa-apa. Lagi pula banyak daging juga kayak gimana rasanya? Terlalu banyak daging. Kayaknya pasti ini ya. Nanti Idul Adha siang-siang dicari tukang bakso. Yang dicari tukang bakso, tukang cuanki yang dicari. Bukan tukang sate. Tukang sate tutup 4 hari itu. Karena nggak laku dia. Ya udah jangan banyak-banyakin daging. Daging jangan di stok di kulkas itu. Bagiin aja, makan yang kita bisa makan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.